Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, kita jumpa lagi pada kesempatan hari ini di tanggal 26 November 2021. Di edisi yang ke-22 kita akan membahas telaah sirah per milenial pada topik upaya Rasulullah Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah. Dan itu merupakan nanti aktivitas yang beliau lakukan ya pasca hijrahnya beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Karena di saat beliau sudah hijrah dan tetap di Madinah Al-Munawwarah, beliau Muhammad SAW ini menjadi pemimpin kaum muslimin di Madinah. Hal yang perlu dicatat oleh kaum muslimin bahwa beliau SAW saat tinggal di Madinah Al-Munawwarah juga mengemban peran sebagai seorang pemimpin. Bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpin negara. Karena yang beliau dan para sahabat tegakkan saat itu di Madinah Al-Munawwarah adalah negara Islam Madinah atau Daulah Islam Madinah. Dan dalam kaitannya sebagai seorang pemimpin di Madinah, sebagai kepala negara Daulah Madinah, maka beliau nantinya melakukan beberapa aktivitas riayah atau pengurusan urusan-urusan kaum muslimin di Madinah, baik itu kaum muslimin Ansor maupun kaum muslimin Muhajirin. Bahkan termasuk orang-orang kafir yang tinggal di Madinah dan diberi hak kewarganegaraan, seperti orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Ya, jadi insya Allah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang beliau ini lakukan ya sebagai upaya pembinaan masyarakat Madinah, masyarakat Muslim Madinah yang sudah terhimpun di dalam sebuah institusi Daulah Madinah tersebut, bisa kita kategorisasikan ke dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang keagamaan, ya karena tidak bisa dipungkiri beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang aktivitas Rasul dan Nabi ini nantinya beliau manifestasikan dalam wujud pelayanan urusan-urusan seputar ritual keagamaan. Maka dari itu kemudian untuk menunjang pelayanan beliau dalam bidang keagamaan yang beliau lakukan kala itu, misalnya beliau membangun masjid. Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Beliau membangun masjid sebagai sentra kegiatan aktivitas spiritual kaum muslimin. Namun ternyata saat itu yang kita lihat di dalam sirah Nabi, masjid tidak sebatas hanya urusan ibadah ritual saja, tapi lebih luas daripada itu. Ibadah-ibadah yang lain di luar ibadah ritual juga dipusatkan di dalam masjid. Seperti kajian keilmuan itu juga di masjid. Musyawarah problem umat juga di masjid ya. Sampai masjid menjadi sentra mensyiarkan informasi kepada publik umat warga Madinah itu juga dari masjid tempatnya. Jadi masjid itu saat di masa Rasul Muhammad SAW mempunyai banyak fungsi yang dimainkan ya, yang diperankan oleh sebuah lembaga masjid saat itu, tidak bagaimana kondisi masjid hari ini yang kita lihat hanya mengambil satu aspek saja peran masjid, yaitu sebagai tempat ibadahnya kaum muslimin, mereka sholat atau mereka mengaji Quran. Waktu itu tidak sebatas itu, lebih luas ya. Dan yang Nabi lakukan dengan membangun masjid ya dengan peran yang luas tadi ya. Jadi ini yang Nabi lakukan ya, di antara aktivitas riayah beliau terhadap aspek bidang keagamaan, yaitu beliau membangun masjid ya.
masjid yang awal mula kali beliau bangun sebenarnya sebelum sampai ke Madinah, beliau mampir ke tempat namanya Kuba. Nah, di sana Nabi sempat tinggal selama 4 hari ya sebelum beliau benar-benar masuk ke dalam kota Madinah. Dan yang Nabi lakukan ya di Kuba itu beliau membangun masjid. Kita mengenal masjid ini disebut Masjid Kuba. Dan setelah 4 hari di sana, Nabi kemudian masuk ke kota Madinah. Yang Nabi lakukan juga membangun masjid ya, yang kita kenal sekarang disebut sebagai Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Dan di masjid itu pula Nabi nanti disediakan satu ruang sebagai rumah tempat tinggal beliau. Nah, jadi Nabi ini luar biasa perhatiannya terhadap pendirian masjid. Ya, karena masjid nantinya oleh Nabi diproyeksikan tidak semata-mata aktivitas ibadah ritual, tapi juga aktivitas yang lain termasuk aktivitas dakwah, itu semuanya dari masjid. Sehingga Nabi memberikan perhatian yang besar kepada masjid. Begitu singgah di suatu tempat, yang Nabi lakukan adalah membangun masjid seperti di Kuba dan di Madinah. Ya. Ceritanya sewaktu Nabi masuk ke kota Madinah itu, Nabi dalam posisi mengendarai unta, dan saat itu orang-orang kaum muslimin Ansor menawarkan Nabi agar berkenan singgah di tempat mereka. Nabi agar mau singgah di rumah mereka. Banyak yang menawarkan. Tapi kemudian yang Nabi putuskan adalah tidak menerima tawaran orang per orang itu, namun Nabi menyerahkan keputusan nanti di mana Nabi akan singgah dan bermukim, itu dari jejak langkah unta yang beliau naiki. Singkat cerita, unta Nabi ini nanti menderam atau berhenti ya di sebuah lahan tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Nah, di situ nanti unta Nabi berhenti ya dan menderum ya atau berhenti atau apa stop di situ. Yang kemudian nanti tanah itu ya oleh Mu'ad bin Afro itu dimintakan izin kepada dua anak yatim tadi agar mau diikhlaskan, diserahkan sebagai tanah yang nanti dijadikan lahan pembangunan masjid dan tempat tinggal Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu kisah bagaimana masjid Nabawi dipilih lahannya dan kemudian nanti saat pembangunannya melibatkan keterlibatan seluruh kaum muslimin baik Ansar maupun Muhajirin. Jadi itu ya sekilas bagaimana Masjid Nabawi dibangun menjadi sentra resmi kenegaraan yang banyak aktivitas dilakukan dari dalamnya. Ya salah satunya ibadah ritualnya. Tadi sudah saya sebut ini adalah bagian dari pembinaan Nabi kepada umat dalam bidang keagamaan. Yang berikutnya lagi tentu karena Nabi sebagai Rasul nanti mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada umat, dan sebagai Rasul juga Nabi punya tugas tanggung jawab yang utama yakni berdakwah, maka Nabi juga dalam pembinaan keagamaan, Nabi melakukan pengajaran ilmu. Sahabat diajari oleh Nabi, ikut taklim dalam majelis Nabi, ya. Dan itu memang nanti pusatnya di masjid, namun juga dilakukan di rumah-rumah ya. Tapi pusat atau sentral bagi kegiatan pengajaran keislaman ini saat itu dilakukan di Masjid Nabawi yang sudah dibangun tadi oleh para sahabat secara bahu-membahu, Ansor dan Muhajirin. Jadi ini ya pembinaan Nabi dalam bidang keagamaan. Kemudian juga Nabi melakukan pembinaan dalam bidang sosial. Ini juga sudah banyak kita singgung di pertemuan yang lalu bahwa Muhajirin dan Ansor ini nantinya oleh Nabi dilebur ya, dilebur dengan persaudaraan ya, termasuk juga nanti dilebur dengan perkawinan ya, seperti misalnya sosok sahabat yang Nabi persaudarakan itu kalau Muhajirin ada Abdurrahman bin Auf, kalau Ansor ada Sa'ad bin Rabi. Mereka kemudian oleh Nabi dipersaudarakan dan mereka ini sudah apa ya saling menganggap layaknya saudara kandung begitu.
sampai Sa'ad bin Rabi menawarkan hartanya untuk dibagi dua dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Namun Abdurrahman bin Auf tanpa mengurangi rasa hormat menolak tawaran tersebut, hanya minta ditunjukkan di mana lokasi pasar agar nanti Abdurrahman itu bisa berusaha secara mandiri dalam hal ekonomi, memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan kerjanya sendiri ya, berdagang di pasar. Itu yang Nabi lakukan. Jadi dilebur ini Muhajirin dan Ansor di Madinah, sehingga mereka menjadi semakin kuat solidaritasnya, semakin kuat ukhuwah dan persaudaraannya. Ya, bahkan lebih dari itu, di antara mereka pun terjalin hubungan pernikahan, baik Muhajirin maupun Ansor. Sehingga semakin erat lagi hubungan di antara para sahabat Nabi ini ya. Ini yang Nabi lakukan untuk membina mereka dari aspek sosial. Termasuk Nabi berlaku adil ya, kepada Muhajirin, kepada Ansor. Ya. Nabi tidak membeda-bedakan. Nabi memperlakukan mereka secara adil berdasarkan tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam sirah memang sampai waktu mereka dipersaudarakan itu, di antara mereka pun sampai ada komitmen saling mewariskan harta. Ya. Walaupun ini kemudian hukumnya nanti dinasah oleh Al-Quran. Ya. Karena hukum waris harta ya, ini hanya berlaku di antara mereka yang punya tali nasab, hubungan kekerabatan, ya. Punya hubungan darah. Hanya kepada mereka lah kemudian nanti berlaku hukum-hukum waris. Di luar itu tidak. Makanya nanti kemudian Al-Quran meralat apa yang sudah mereka sepakati itu, bahwa tidak boleh lagi ada pewarisan harta kecuali berdasarkan hubungan nasab. Ya. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, wa ulil arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulil arham, dan bagi orang-orang yang punya hubungan kekerabatan, ba'duhum aula, bagian mereka itu lebih utama di ba'din dari sebagian yang lain yang tidak punya hubungan kekerabatan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketentuan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Islam yang menjadi hukum agama, bahwa pewarisan itu berdasarkan hubungan kekerabatan ya. Itu berdasarkan hubungan rohim ya, wa ulil arham tadi yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ini surah Al-Anfal. Nah, jadi kemudian setelah turun surat ini, tidak ada lagi kebolehan para sahabat Nabi ini, Ansor dan Muhajirin, untuk saling mewarisi harta, ya, sebagai hukum waris, ya, tidak boleh karena ditetapkan oleh Islam hukum waris ini berlaku hanya bagi mereka yang punya hubungan kekerabatan. Ya. Ini kopinya sudah datang, ini kita nikmati dulu. Teman-teman silakan juga ya bikin kopi masing-masing. Silakan tafadhol. Yang ngopi dulu ya biar ya semangat pagi. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi di sisi yang lain kita melihat luar biasa ya persaudaraan, ukhuwah, solidaritas yang terbangun di antara kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor. Khususnya perlakuan Ansor kepada Muhajirin luar biasa ya. Harta dikasih, istri dikasih, sampai warisan pun dikasih Pak ya. Luar biasa para sahabat Ansor. Mereka benar-benar ya layak mendapat sebutan Ansor, penolong, karena mereka menolong orang-orang Muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah itu bahkan tidak membawa harta benda. Datang dengan apa yang ada di badan yang sempat dibawa saja. Sisanya ditinggalkan di Makkah. Sehingga mereka butuh memang dibantu, ditolong. Dan orang-orang Ansor ini sangat ringan tangan membantu orang-orang. Bagaimana yang saya sebutkan tadi ya, sampai harta dikasih, istri dikasih, ya. Warisan pun dikasih, ya. Walaupun akhirnya nanti ini diralat oleh Al-Quran, tidak boleh lagi ada pewarisan kecuali itu berdasarkan hubungan kekerabatan. Ya.
Nah, jadi seperti itu ya yang Nabi lakukan dalam pembinaan sosial. Nabi eh, melebur Muhajirin dan Ansor, baik itu dalam persaudaraan maupun perkawinan, termasuk juga nanti Nabi berlaku adil di antara dua komponen utama Muslim Madinah ini ya. Nabi tidak membeda-bedakan, semuanya diperlakukan adil berdasarkan hukum-hukum Islam, sehingga nanti terbentuk secara sosial itu masyarakat Madinah yang solid ya, yang kuat. Termasuk nanti tegak di sana itu masyarakat yang bermartabat ya, gitu. Masyarakat yang didamba-dambakan ya, masyarakat yang terbangun ideal karena memang mereka di tengah kehidupannya ditegakkan hukum-hukum yang ideal, itu hukum syariah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah ini aspek sosial. Kemudian dari aspek ekonomi, ya, Nabi juga melakukan pembinaan, yaitu mereka dipertukarkan ya, ilmu dan keahlian. Kalau orang-orang Makkah atau Muhajirin ini adalah keahliannya di bidang berdagang, maka orang-orang Madinah ini keahliannya di bidang bercocok tanam. Ini dipertukarkan ya, ilmu dan keahlian ini agar nanti secara ekonomi sama-sama bisa terangkat ya, harkat ekonominya, agar sama-sama berdaya nanti, sama-sama bisa mandiri, karena sudah punya pengetahuan dan keterampilan untuk mencari nafkah yang lebih lengkap ya. Yang tadinya hanya bisa bercocok tanam, bisa juga berdagang. Yang bisa berdagang juga bisa bercocok tanam. Nah, ini Nabi lakukan saat itu di Madinah. Kemudian juga Nabi melakukan pembinaan dari bidang pertahanan, pertahanan keamanan, Hankam. Ya. Yaitu Nabi menjaga stabilitas negara secara internal. Potensi-potensi adanya gerakan-gerakan untuk melemahkan kewibawaan negara, ya, karena mungkin ada rongrongan dari dalam, ini Nabi dari awal sudah antisipasi. Itu Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang yang memang mereka punya potensi tidak loyal. Siapa itu? Yahudi. Nabi mengikat mereka dengan perjanjian bahwa Yahudi diberikan hak kewarganegaraan, tapi mereka harus komitmen melindungi Madinah. Manakala ada serangan dari luar Madinah, serangan eksternal, misalnya serangan dari Quraisy, ya, karena itu hal yang akan niscaya terjadi. Quraisy bakal menyerang Madinah. Oleh karena itu harus ada perlindungan ya semesta penduduk Madinah, termasuk Yahudi juga dibebankan kewajiban itu. Mereka harus berjuang bersama kaum mukminin manakala ada serangan pihak eksternal, melindungi Madinah secara bersama-sama. Jadi yang Nabi lakukan dalam bidang keamanan adalah mengikat perjanjian dengan Yahudi agar mereka juga memiliki tanggung jawab membela Madinah, membela negara Madinah. Dan yang lainnya adalah Nabi membentuk pasukan perang, Nabi membentuk angkatan perang. Jadi dengan kekuatan angkatan perang ini nanti akan lebih mudah kaum muslimin dalam menghadapi aneka macam ancaman yang datang dari luar, karena Islam sudah terbangun kekuatan tempur untuk menghadapi segala macam bentuk ancaman, ya, apalagi ancaman militer. Nah, jadi ini ya teman-teman sekalian, Nabi melakukan pembinaan dari beberapa bidang. Tadi saya sebutkan bidang keagamaan, Nabi membangun masjid, Nabi mengajarkan ilmu. Kemudian bidang sosial, Nabi melebur antara Muhajirin dan Ansor. Nabi berbuat adil kepada mereka. Kemudian di bidang ekonomi terjadi pertukaran ilmu dan keahlian antara bercocok tanam dengan berdagang. Kemudian dalam bidang pertahanan, Nabi melibatkan orang-orang Yahudi, mereka harus punya tanggung jawab dalam membela Madinah dari serangan pihak eksternal, termasuk untuk memastikan kaum muslim punya kekuatan sendiri yang berwibawa. Nabi juga membentuk angkatan perang kaum muslimin. Nah, nantinya dari pembinaan di berbagai bidang ini, maka nanti tumbuh ya Madinah sebagai negara yang kuat, ya, sebagai negara yang bermartabat, ya,
sebagai negara yang mampu menyejahterakan seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya. Dan Nabi berhasil untuk itu, ya. Sehingga Madinah nanti menjadi peradaban yang disegani, ya, yang tumbuh, ya, berkembang, bahkan berlanjut teruskan oleh para sahabat dan oleh kaum muslimin bertahan hingga 13 abad. Ya, jadi itu ya, insya Allah teman-teman yang bisa kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Ya. Kita akhiri lebih awal karena pada hari ini 26 November ini ada kegiatan aksi damai di Surabaya dan di Jakarta juga ada, ya, Ba'da Jumatan, dan tentu walaupun kegiatannya Ba'da Jumatan tapi kita butuh persiapan pra aksi itu, ya. Kita butuh persiapan agar nanti aksi kita, ya, khususnya yang di Surabaya ini menjadi sukses, agar menjadi sebuah opini yang bisa menggugah para pemegang kebijakan, khususnya Menteri Pendidikan ini, agar mau mencabut Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yang judulnya sih keren, ya, mau mencegah kekerasan seksual di kampus. Tapi ternyata kalau kita membaca pasal-pasalnya, khususnya pasal 5, malah justru nanti berpotensi dengan aturan itu menjadi seks bebas di kampus itu legal. Karena punya payung hukum, yaitu Permendikbud 30/2021. Karena di sana disebutkan ya, aktivitas yang disebutkan sebagai tindakan kekerasan seksual itu kalau dilakukan tanpa persetujuan baru itu nanti akan bisa punya implikasi hukum. Tapi kalau dengan persetujuan bagaimana? Ya, nah, bisa jadi malah bermakna pembolehan, ya, bahkan menjadi payung hukum bagi aktivitas seks bebas yang dilakukan dengan persetujuan. Tentunya harus kita tolak, ya. Dan untuk itu nanti siang di Surabaya akan dilakukan aksi damai dari masyarakat Kota Surabaya, ya, Aliansi Masyarakat Peduli Generasi. Mungkin itu insya Allah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Insya Allah kita jumpa lagi di Jumat pekan depan. Kita akhiri subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudahi, ya.